cerdas, kalau begitu langsung saja ya kita belajar bersama dengan tutor belajar kita, Ibu Erlita. Silakan Ibu. Halo sahabat cerdas, ada cita-cita hari ini? Ya, bertemu lagi bersama dengan saya. Sebelum Ibu mulai, Ibu akan memperkenalkan diri sekali lagi. Nama Ibu Erlita Liselolo. Ibu mengajar pada SD Negeri 1 Leteri. Ibu mengajar kelas 2. Kalau sekarang sahabat cerdas yang sudah stay di depan TV untuk mengikuti pelajaran hari ini, semua yang sudah kenal Ibu, semua siap toh? Jadi sama-sama hari ini kita akan mengikuti pelajaran yang dibawakan oleh Ibu dari tema 8. Tema 8 subtema 1 pembelajaran 1 hari ini. Ibu kira semua sahabat cerdas harus siap untuk mengikuti pelajaran hari ini. Ya. Ya, sahabat cerdas, materi yang dibawakan hari ini tadi Ibu sudah sampaikan. Kita akan masuk pada tema 8 subtema 1 pembelajaran 1. Temanya keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtemanya aturan kebersamaan di rumah. Ya, coba anak-anak siapkan buku tema 8, buka pada subtema 1 pembelajaran 1. Ya, Ibu yakin semua sudah buka buku tema 8 subtema 1 pembelajaran 1. Nah, di sini coba anak-anak lihat. Ada gambar yang ditampilkan pada buku. Semua sudah lihat? Ya, coba anak-anak lihat gambar pertama ini. Dia berbicara tentang apa? Oh iya, di sini ya bagus sekali. Nah, di sini anak-anak lihat dia nama siapa itu? Ya, dia nama Udin. Nah, di sini ada 3 gambar yang ditampilkan apa yang Udin lakukan di rumah. Yang pada gambar pertama, coba anak-anak lihat pada gambar ini, ada apa saja? Ya, ada jam dinding. Ada Udin sedang makan pagi, biasanya ketemu bilang sarapan pagi. Ya, betul sekali. Nah, coba anak-anak perhatikan pada jam dinding. Anak-anak bisa lihat dengan jelas kan pada buku. Ada jarum pendek, ada jarum panjang, dan ada jarum yang satu itu lagi namanya jarum penunjuk detik. Nah, coba anak-anak lihat kembali. Jarum panjang dia ada di angka berapa? Ya, angka 12. Kalau jarum pendek? Ya, angka 6. Bagus sekali. Berarti di sini pada gambar yang pertama, jarum panjang ada di angka 12, jarum pendek di angka 6, berarti dia menunjukkan pukul 6. Ya, pasti anak-anak sudah tahu kan? Di rumah selain ibu guru mengajar tentang jam, anak-anak juga sudah tahu karena orang tua juga pasti mengajar anak-anak atau ajarkan anak-anak bagaimana bisa membaca jam. Ya. Jadi gambar yang pertama pukul 6. Pukul 6 Udin bikin apa ini? Ya, Udin sarapan pagi atau betul bilang makan pagi. Pada gambar yang kedua, coba anak-anak perhatikan apa yang sedang Udin lakukan. Iya, bagus sekali. Udin bersalaman dengan mama dan papa, atau Udin bersalaman dengan orang tua sebelum berangkat ke sekolah. Oh iya, ibu guru lupa lagi. Waktu Udin makan tuh dia sudah dengan pakaian yang bagaimana ini? Bagus sekali. Dia sudah rapi. Pakaian digunakan Udin saat ini adalah pakaian seragam. Berarti Udin akan berangkat ke sekolah. Ya, bagus sekali anak-anak. Nah, pada gambar yang kedua, sebelum berangkat, Udin melakukan apa itu? Nah, ini jadi pelajaran perketon semua di rumah. Kadang-kadang ada anak-anak yang lupa bersalaman dengan orang tua waktu berangkat ke sekolah. Apa yang dilakukan Udin hari ini menjadi contoh yang baik untuk anak-anak sebelum berangkat ke sekolah ataupun mau keluar kemanapun, jangan lupa salaman dengan orang tua.
Kira-kira Udin Salman untuk berangkat ke sekolah pukul berapa ini? Coba. Kelas 2 pasti sudah tahu. Jarum pendek di angka 7, jarum panjang di angka 12. Berarti ini menunjukkan pukul. Ayo, pukul berapa? Ya, baik sekali. Pukul 7. Jadi Udin berangkat dari rumah ke sekolah pukul 7. Ya. Udin melakukan kegiatan ini harus dicontohi ya oleh anak-anak. Jadi yang biasanya suka bergadang malam, main game, tidak boleh lagi karena harus pergi ke sekolah bangun lebih awal atau bangun lebih tempo katong bilang. Ya, jadi jam 6 Udin sudah sarapan pagi, jam 7 Udin berangkat ke sekolah. Coba semua perhatikan pada gambar yang ketiga. Apa yang ada dalam gambar yang ketiga ini? Apa yang sedang dilakukan Udin? Udin mengetok pintu rumah. Ya, bagus sekali. Coba perhatikan pada jam. Jarum pendek di angka berapa, anak-anak? Ya, jarum pendek di angka 11. Kalau jarum panjang? Ya, bagus sekali. Jarum panjang di angka 12. Berarti ini menunjukkan pukul berapa? Ya, pukul 11. Pukul 11 Udin sudah sampai di rumah. Pukul 11 sudah pulang sekolah. Apa yang Udin lakukan saat tiba di rumah? Apakah Udin langsung masuk, membuka pintu langsung masuk? Ya, baik sekali, tidak. Udin harus mengetok pintu dulu. Itu adalah anak-anak yang punya aturan yang berlaku baik di rumah, baik di sekolah, dan aturan itu harus ditaati. Jadi di sini pada gambar yang pertama Udin berangkat jam 6 pagi, bangun jam 6 pagi dan sarapan, berangkat ke sekolah jam 7 pagi, dan pada pukul 11 Udin pulang sekolah. Ya, coba anak-anak perhatikan lagi. Tadi waktu ibu buat pertanyaan, semua sudah menjawab kan? Jam berapa Udin sarapan pagi? Nah, kemudian jam berapa Udin berangkat? Dan jam berapa Udin pulang sekolah? Coba semua perhatikan gambar di bawah ini. Lihat pada buku siswa. Semua sudah stay di depan dengan buku siswa tuh. Ya, perhatikan. Coba anak-anak perhatikan jarum pendek menunjukkan angka berapa? Ya, jarum pendek menunjukkan angka 6. Kalau jarum panjang? Ya, angka 12. Sudah jelas ada pada buku, perhatikan. Kalau jarum pendek menunjukkan angka 6 dan jarum panjang menunjukkan angka 12, berarti jam menunjukkan pukul 6. Lanjut lagi, perhatikan lagi. Pada gambar jam yang berikut, jarum pendek di angka 7, jarum panjang di angka 12. Menunjukkan pukul 7, bagus sekali. Yang berikut, jarum pendek di angka 11, jarum panjang di angka 12. Menunjukkan pukul 11 atau dibaca pukul 11. Coba perhatikan sekarang, anak-anak boleh berlatih. Semua perhatikan gambar yang ada. Ada 3 gambar, ada 3 contoh pekerjaan yang harus anak-anak lakukan. Pada gambar yang pertama, anak-anak lihat jarum pendek di angka 10, jarum panjang di angka 12. Berarti dibaca pukul berapa itu? Ya, baik sekali, pukul 10. Anak-anak harus menjawab ya. Saat ibu bertanya, anak-anak menjawab. Pada gambar yang pertama, pukul 10. Pada gambar yang kedua, coba. Yang bisa menjawab, rame-rame menjawab. Ya, jarum pendek di angka 8, jarum panjang di angka 12. Menunjukkan pukul. Ya, baik sekali, pukul 8. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, yang berikut gambar ketiga. Jarum pendek menunjukkan angka 2, jarum panjang menunjuk pada angka 12. Berarti pukul berapa ini? Pukul 2. Ya, baik sekali. Ternyata anak-anak ibu semua pintar-pintar ya. Kalau anak-anak yang sering mengikuti siaran langsung, sahabat cerdas yang tetap mengikuti siaran langsung, berarti dia tahu, dia tidak akan, meskipun materi yang disampaikan kita sudah tertinggal karena kondisi yang ada pandemi corona, tapi kita harus tetap belajar. Kita punya semangat untuk belajar sehingga kita tetap berhasil. Ya, lanjut. Gambar yang keempat. Coba semua perhatikan, jarum pendek di angka berapa? 4, baik sekali. Jarum panjang? Angka 12. Berarti sekarang menunjukkan pukul berapa?
Ya, jarum pendek di angka 4, jarum panjang menuju pada angka 12 dibaca pukul 4. Baik sekali. Yang berikut jarum pendek menuju ke angka 9, jarum panjang menuju angka 12 dibaca pukul 9. Nah, Ibu rasa anak-anak pasti sudah tahu membaca jam, karena sudah tahu jarum pendek, jarum panjang dengan kegunaannya masing-masing. Sekarang, aturan yang tadi Udin lakukan di rumah. Bangun jam 6, sarapan pagi jam 7, jam 6 sarapan pagi, dan jam 7 sudah berangkat ke sekolah. Aturan-aturan itu dibuat di rumah, juga ada aturan di sekolah dan ada aturan di masyarakat. Nah, di sini anak-anak coba lihat ada bacaan tentang aturan ketika sarapan pagi. Coba anak-anak perhatikan. Kita baca sama-sama ya. Jangan lupa judul bacaannya harus dibaca. Aturan ketika sarapan pagi. Sarapan pagi ada aturannya. Aturan itu berguna untuk menjaga kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh sangat penting. Tubuh yang sehat akan terhindar dari penyakit. Penyakit yang muncul disebabkan sering lalai dengan aturan. Oleh sebab itu, aturan ketika sarapan pagi harus dipatuhi. Aturan ketika sarapan pagi yang harus dipatuhi antara lain: 1. Mencuci tangan sebelum makan hingga bersih. 2. Duduk dengan posisi yang benar. 3. Mengambil makan dan minum dengan tertib. Yang keempat, berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. 5. Makan pelan-pelan dan tidak terburu-buru. Tidak berbicara ketika makan. Setelah makan, mencuci tangan hingga bersih. Yang kedelapan, setelah makan, berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Ya, jadi anak-anak semua kita sudah baca secara bersama aturan ketika sarapan pagi. Yang pertama mencuci tangan, duduk dengan posisi benar. Ya, sekarang Ibu Guru mau bilang dulu. Waktu sarapan pagi, siapa yang duduk di meja makan untuk sarapan pagi? Ya, baik sekali. Pasti ada yang tidak duduk di meja makan kan? Pasti ada yang duduk di muka TV atau duduk pegang HP sambil makan pagi. Itu adalah kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang dilakukan yang tidak benar. Di sini ada aturan. Duduk dengan posisi yang benar, berarti anak-anak waktu makan pagi harus duduk di meja makan. Posisi duduk juga jangan membungkuk karena akan mempengaruhi tulang anak-anak. Nah, anak-anak harus mematuhi aturan-aturan yang dibuat yang kita baca saat ini pada bacaan pendek ini, juga aturan-aturan yang dibuat di rumah oleh orang tua. Dan aturan yang dibuat itu untuk dipatuhi. Dipatuhi artinya anak-anak mesti ikuti, mesti lakukan. Jadi bukan ada aturan lalu bikin cuma satu kali saja, tapi tiap hari harus melakukan hal itu. Kemudian sebelum itu mencuci tangan sangat penting. Apalagi yang sekarang nih ada corona tuh. Nah, jadi kita harus menjaga punya kebersihan tangan, harus mencuci tangan sebelum melakukan apa-apa dan setelah melakukan segala sesuatu pekerjaan, tangan punya pun harus dibersihkan. Nah, di sini setelah anak-anak baca bacaan pendek tadi, ada 2 pertanyaan yang bisa dijawab. Apa isi teks yang kamu baca pada halaman sebelumnya, pada bacaan tadi? Nah, yang pasti anak-anak sudah bisa menjawab kan? Bacaan tadi bercerita tentang aturan sarapan pagi. Nah, setelah membaca bacaan tadi, harus ada kesimpulan yang dibuat. Ibu sudah pernah ajar anak-anak untuk cara membuat kesimpulan pada waktu selesai membaca sebuah bacaan. Atau satu bacaan dibaca, harus ada kesimpulan atau harus mengetahui isi dari bacaan itu. Kira-kira siapa bisa bilang kesimpulan apa yang bisa diambil dari bacaan tadi? Ya, ada lagi yang lain. Ya, jadi kesimpulan dari bacaan tadi adalah aturan yang berlaku saat kita melakukan aktivitas, terutama untuk sarapan pagi, tetap harus dilakukan.
Karena dengan aturan itu mengajak kita untuk tetap mandiri dan sehat, apalagi semuanya teratur, bisa dilakukan sesuai dengan apa yang ada pada aturan, dan itu akan menjadi kegiatan sehari-hari. Jadi bukan cuma dilakukan sekali, tapi kalau aturan itu dipatuhi, kita tetap akan melakukan aturan itu terus-menerus. Dan hasilnya pasti baik kan? Iya, bagus sekali. Coba tepuk tangan dulu. Iya. Jadi semua ada sukacita di hari ini untuk mengikuti pelajaran. Coba semua lihat. Ya, masih tetap ada pada buku. Coba sama-sama baca kembali teks aturan bacaan pendek tadi tentang aturan ketika sarapan pagi dengan teliti. Coba perhatikan. Ya. Coba Nana lihat. Di bacaan tadi ada huruf besar atau tidak? Ibu guru sudah pernah ajarkan. Untuk kelas 2 tentang huruf besar atau yang betul bilang huruf kapital. Biasanya huruf kapital itu ada pada apa? Ibu guru sudah pernah terangkan. Untuk anak-anak kelas 2, apalagi untuk anak-anak kelas 2 SD Negeri 1 Lateri, ibu guru sudah pernah jelaskan tentang penulisan dan penggunaan huruf kapital atau huruf besar. Betul atau tidak? Ya, jangan bilang tidak, karena ibu tetap ingat itu. Dan anak-anak yang memperhatikan ibu jelaskan, pasti dia tetap ingat. Nah, huruf besar atau huruf kapital itu biasanya ada pada awal kalimat. Betul kan? Awal kalimat, jangan lupa. Kemudian apa lagi? Ibu sudah pernah ajarkan itu untuk tema-tema yang sebelumnya. Ya, nama orang, nama tempat. Iya, bagus sekali. Jadi tidak boleh lupa. Awal kalimat huruf besar atau huruf kapital itu tetap harus dipakai. Nah, di sini pada awal kalimat kata apa itu? Sarapan. Sarapan situ coba Nana perhatikan. Pakai huruf besar atau tidak? Iya, pakai. Kemudian apa lagi? Coba perhatikan pada bacaan. Nah, kalau ada tanda titik, huruf awal itu atau huruf yang baru tetap harus menggunakan huruf besar. Kata kesehatan, apalagi penyakit. Apalagi coba lihat. Coba perhatikan dengan baik. Ya, kata Tuhan. Ya, kata Tuhan itu harus menggunakan huruf besar. Nah, setelah anak-anak memperhatikan kalimat-kalimat yang ada pada bacaan tadi, berdoa kepada Tuhan sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Kata Tuhan pakai huruf besar. Nah, yang tadi Ibu sudah bilang, huruf besar atau huruf kapital juga digunakan pada awal kalimat. Nah, coba anak-anak perhatikan. Di sini huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Tuhan tadi. Nah, yang berikut kata ganti Tuhan yang sering digunakan misalnya, coba anak-anak lihat ada pada buku. Yang pertama, Yang Maha Esa. 2, Yang Maha Kuasa. 3, Yang Maha Besar. 4, Yang Maha Pengasih. 5, Yang Maha Penyayang. Coba anak-anak perhatikan. Ada pada buku itu semuanya menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Nah, coba anak-anak perhatikan pada tugas ayo menulis. Coba anak-anak perhatikan. Ayo menulis. Tuliskan 5 kalimat menggunakan kata ganti Tuhan di bawah ini dengan benar. Buat dalam bentuk kalimat. Yang Maha Esa, Yang Maha Besar, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Pengasih, Yang Maha Penyayang. Itu tadi diganti kata Tuhan tuh, pakai Yang Maha Esa, Yang Maha Besar, Yang Maha Kuasa, Maha Pengasih, Yang Maha Penyayang. Ya. Sekarang coba semua tulis dengan menggunakan kata-kata yang ada pada gambar.
kata ganti Tuhan itu. Ya, sekarang semua sudah saya tulis. Ya, baik sekali. Coba Anda perhatikan kembali. Coba siapa bisa buat satu contoh dengan kata yang sudah ada, 5 kata itu. Yang Maha Kuasa. Coba siapa bisa buat. Ya, yang Maha Pengasih. Iya, baik sekali. Jadi 5 contoh kalimat menggunakan kata ganti untuk kata Tuhan itu diganti dengan yang Maha Esa, Maha Besar, Maha Kuasa, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang. Anak-anak sudah bisa buat kan? Ya, kita lanjut lagi. Nah, masih ingatkah anak-anak apa yang dilakukan sebelum makan? Yang pasti sebelum makan kita harus berdoa. Jangan lupa mencuci tangan. Apa tujuan kita berdoa? Apa tujuan kita berdoa kepada yang Maha Kuasa? Kepada yang Maha Esa, kepada yang Maha Besar tadi, untuk kepada Tuhan. Tujuannya itu agar Tuhan memberkati. Ya, kalau mau makan, Tuhan memberkati makanan, memberikan kesehatan bagi kita. Nah, di sini ada lagu untuk mengucap syukur. Coba anak-anak perhatikan pada buku. Lagunya berjudul Terima Kasih Ya Tuhan. Sudah? Semua perhatikan? Ya, sekarang ketemu sama-sama menyanyi. Di sini coba Nana lihat pada lagu ini dia pakai apa itu? Ada pakai not angka. Siapa yang sudah bisa menyanyi menggunakan buku not? Biasa di rumah, ya biasanya orang tua yang biasa ikut paduan suara, nah mereka tahu cara menyanyi menggunakan not. Jadi lagu-lagu baru yang belum tahu menyanyi itu biasanya pakai not dulu. Baca not, ajar menyanyi dengan not, baru ketemu tahu lagu. Jadi sama-sama kita menyanyi bersama, ya memang ibu guru tidak terlalu paham, tapi ibu guru berusaha untuk bisa supaya anak-anak juga tahu bagaimana menyanyi pukul not pertama sebelum menggunakan kata. Ya, sama-sama ya. Dengar ibu guru menyanyi, baru kemudian semua ikut. Sol fa mi fa re do, do re mi fa do re mi fa sol fa mi fa re do. Nah, ibu guru menyanyi not ulang satu kali lagi. Sol fa mi fa re do re mi fa do re mi fa sol fa mi fa re do. Kalau saya salah akan begitu, kalau tidak salah akan begitu ibu guru. Saya pengetahuan ibu guru saja, dan jadi ketemu menyanyi itu mengucap syukur untuk apa yang sudah Tuhan buat. Ya, sama-sama itu menyanyi dengan kata Joy. Terima kasih ya Tuhan atas kasih sayang-Mu, atas kasih sayang-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Nanti kalau ibu guru menyanyi akan punya cempas, ada orang tua mendampingi itu. Jadi orang tua punya tugas juga untuk selesai ibu guru menjelaskan materi, orang tua bantu menjelaskan ulang untuk anak-anak, atau tadi sama-sama menyanyi not ada yang kurang pas, orang tua bisa membenarkan. Bisa atau tidak? Nah, jadi orang tua, mama, papa tetap harus mendampingi anak-anak saat ada dalam pembelajaran seperti ini. Mau menyanyi satu kali lagi? Ya. Sama-sama mau menyanyi dulu kembali. Terima kasih ya Tuhan
atas kasih sayang-Mu, atas kasih sayang-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Sudah bisa? Ya, nanti selesai pembelajaran, anak-anak menyanyi lagi dengan mama dan papa. Bila perlu selesai sarapan pagi atau mau tidur, jangan lupa ulang akan lagi. Mama dan papa mengkali yang pintar tahu pukul not, biasanya bilang seperti itu, lalu bikin betul. Mengkali ibu guru saat pukul not akan ada yang sempas. Ya, baik sekali. Nah, dari apa yang sudah ibu guru sampaikan, anak-anak perhatikan lagi, dinyanyikan berulang-ulang. Jadi pada lagu biasanya ada tekanan-tekanan, ada yang harus suara diturunkan atau suara naik. Jadi ketemu bilang tinggi lemah bunyi, ya, atau tinggi rendah bunyi, atau kuat lemah bunyi pada nada. Anak-anak juga bisa, kalau sudah bisa latihan lagu ini menggunakan alat musik. Contohnya kalau siapa punya pianika di rumah, atau mama bisa main gitar, atau papa bisa main gitar, bisa sama-sama menyanyi pakai alat musik tuh. Atau kalau yang ada alat musik seperti yang tadi ibu bilang, tepuk tangan saja buat alat musik alami. Bisa pakai suara fluid, ya, atau tepuk tangan pakai irama sesuai dengan irama lagu. Ya, sudah, ibu rasa semua bisa mengerti, semua bisa pahami apa yang boleh ibu sampaikan di hari ini. Kiranya apa yang menjadi pelajaran di hari ini sama-sama bisa mengerti, sama-sama bisa pahami. Didampingi orang tua, anak-anak boleh kembali melihat apa yang sudah ibu sampaikan. Yang paling penting di sini sudah bisa membaca jam. Jadi kalau mama ada di dapur, mama bilang, "Ona, tolong dia jam dulu, mama mau pergi pasar nih. Jam berapa tuh?" Dia sampai mama terlambat pergi pasar, pulang, mama salah itu makan siang terlambat. "Oh iya mama, oh mama, jam 8. Mama sudah terlambat, mama lari cepat-cepat sih mau pergi pasar juga." Ya. Jadi tidak perlu pas, "Mama tolong lihat dong nih jam berapa aja sampai kita terlambat di sekolah nih." Aduh. Jadi saat guru menerangkan kepada anak-anak seperti ini, semua harus tetap ada di depan TV. Semua harus siap. Karena kondisi ini, corona ini bikin ketun bisa berkudapat bersama di sekolah, supaya bisa tetap buka dengan ibu guru, ketun semua menyanyi bersama, bertepuk tangan bersama. Jadi yang lebih baik untuk sementara ketun ada duduk bersama di depan TV sebagai sahabat cerdas untuk mengikuti materi pelajaran yang disampaikan. Jadi anak-anak ingat aturan yang tadi kita baca bersama dalam materi pembelajaran tadi. Aturan ketika sarapan pagi jangan lupa dilakukan di rumah. Bilang mama atau papa tulis, buat aturan di rumah. Apapun itu harus ada aturannya. Sehingga kalau ada aturan berarti ketemu punya hidup menjadi tertib, menjadi terarah, menjadi teratur, atau menjadi sehat. Ya. Untuk tugas-tugas berikut nanti ibu buat, kemudian ibu sampaikan, nanti dikirim saja lewat email atau WA grup yang ibu buat. Atau nanti ibu sampaikan, ditanyakan kembali untuk tugas-tugas, anak-anak bisa kerja. Jadi ibu minta orang tua tetap mendampingi anak saat belajar, sehingga ada tugas-tugas orang tua yang dilakukan bersama dengan anak dalam pembelajaran hari ini. Tugas orang tua itu, orang tua tetap membimbing anak, lalu diajarkan untuk orang tua menyusun jadwal kegiatan di rumah, agar anak tetap terbiasa untuk hidup disiplin. Jangan lupa, jadi hari ini materi kita sampai di sini. Nanti materi ini akan berkelanjutan, ibu akan ada lagi bersama dengan anak-anak untuk subtema yang berikut, untuk pembelajaran yang berikut. Ya, salam sahabat cerdas, salam sehat.
Kiranya kita semua tetap diberkati, kita semua tetap mengikuti aturan yang pemerintah buat, yang di rumah buat untuk tetap Jaga kesehatan, jangan lupa mencuci tangan, menggunakan masker dimanapun dia berada. Terima kasih sahabat cerdas. Oke, nah sahabat cerdas, tadi itu sudah boleh kita belajar bersama dengan Ibu Erlita. Kayaknya lebih enak dipanggil Ibu Lita saja ya. Jadi sahabat cerdas, tadi kita sudah boleh belajar dengan Ibu Lita tema 8 kelas 2 SD, dimana kita belajar itu subtema 1. Jadi di situ anak-anak sudah boleh belajar bagaimana kita dapat melihat waktu pada jam dinding. Jadi kalau di rumah sahabat cerdas bisa juga membantu meminta tolong pada orang tua supaya dapat mengajarkan sahabat cerdas semuanya bagaimana kita dapat mengenal jam-jam tertentu, dan juga yang pasti bagi orang tua harus lebih lagi membimbing anak-anak supaya mereka walaupun hanya belajar di rumah tetapi pelajaran yang mereka lakukan itu tidak terlambat sesuai dengan pelajaran yang dilakukan juga di sekolah. Oke sahabat cerdas, jadi bagi Ibu Lita terima kasih banyak selaku kru dan juga mewakili akan pimpinan kami dan semua kru Radio Suara Maluku Cerdas. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu karena sudah mau hadir dan menjadi tutor belajar kita di hari ini. Nah bagi sahabat cerdas semuanya, semoga pembelajaran yang diberikan oleh Ibu Lita dapat berkenan dan dapat bermanfaat juga bagi sahabat cerdas dalam melakukan pembelajaran di rumah. Oke sahabat cerdas, sebelum kita lanjut lagi, mungkin Kak Ica akan memberikan satu persembahan lagu bagi sahabat cerdas semuanya supaya sahabat cerdas semuanya dapat tambah semangat lagi untuk melakukan pembelajaran bersama dengan Kak Ica dalam program pembelajaran kita Huele Par Belajar. Oke sahabat cerdas, lagu dari Niji Laskar Pelangi. Selamat mendengarkan bagi sahabat cerdas semuanya.